Tadi Miss. Yuda yang ngomong. Yuda. Cek. Siapa? Iya. Waalaikumsalam. Miss. Iya. Ini saya dan teman-teman saya ingin meminta pertolongan kepada Miss Yuni untuk mengeluarkan dari perusahaan. Kami scammer. Terus? Kamu posisinya ada di mana, Nak? Saya di chatroom, Miss. Kamu di chatroom? Sebentar. Kamu posisinya ada di mana? Sebentar. Ini kemarin udah ada kekerasan satu, Bu. Nih, coba kirim fotonya lah. Kirim foto. Mana kirim foto? Ya, kita jelasin dulu. Berapa orang? Di situ ada berapa orang, Nak? 10, Miss. Kami satu kamar ini. Miss, minta tolong ya, Miss ya. Aku udah ngelapor KBRI, mau ada balasan. Nah, jangan dulu. Data kalian udah dikirimin ke saya belum? Data belum kami kirimin, Bu. Hah? Data belum kami kirimin. Lah kalau datanya belum dikirimin, bagaimana saya bisa membantu kalian? Kan saya nggak tahu saat kalian paspornya ada nggak? Enggak, Bu, tapi gini, kami ada sebagian yang udah nggak ada paspor kan, karena kami sebelumnya udah capek juga lah kena jual sana sini, Bu. Ngerti, tapi kalau nggak ada data, bagaimana saya bisa membantu kalian lapor? Maksudnya pertanyaannya gini, Bu, yang kita takutkan cuma satu kan karena kami kan udah pernah ada lihat satu kejadian nih, Bu, di mana ada orang yang buat laporan tapi ternyata KBRI-nya itu nggak turun, Bu. Jadi cuman maksudnya kayak cuman diinfokan aja ke pihak komplek dan gedung. Nah, ujung-ujungnya anak-anak ini jadi apa, Bu? Masih kena pukul, kena apa? Ada yang sampai dijual lagi di PT lain. Jadi pas KBRI-nya datang, malahan dibilang orangnya udah nggak kerja di sini. Oke. Terus bagaimana saya bisa menolong kalau KBRI aja nggak bisa nolong, Nak? Kami sudah melapor, Miss. Cuman responnya mohon tunggu sabar katanya. Saya akan segera memproses. Oke, karena itu saya butuh data. Kalau saya butuh data, saya akan laporkan ke pemerintahan yang ada di Indonesia sini agar nembusin KBRI nembusin kepolisian yang ada di Kamboja. Baru kalian bisa diambil karena KBRI nggak boleh masuk di tempat kalian. Yang boleh masuk itu hanya polisi. Tetapi berdasarkan data kalian. Kalau kalian nggak ada data, saya nggak bisa. Cuman, Miss, sebagian dari kami ada yang paspornya, ada yang nggak ada. Nggak apa-apa, fotokopi KTP kan bisa. Fotokopi paspor kan bisa. Nggak masalah. Oke. Kirimkan ke saya. Kirimkan ke saya karena kalau kalian nggak ada data, saya nggak bisa bergerak, Nak. Jadi semuanya harus dikirimkan ke saya. Jadi saya baru tahu kalian itu seperti apa dan bagaimana. Bener nggak? Kalau nggak ada data terus saya kirim suratnya kemana? Atas nama siapa? Mesti bisa kejadian kayak gini nggak, Miss? Takutnya kan ya nanti kalau seandainya kami nggak dijemput di depan gedung, itu bos sudah pernah ngancam ini. Sebentar. Pan. Data mereka pegangan terus laporkan ke Pak Dirjen, Pan. Jadi biar mereka dijemput kayak yang kemarin itu. Karena udah pernah ngancam katanya kalau kau nggak sanggup panggil polisi datang sampai gedung jemput kau, jangan kau coba-coba lah katanya. Karena itu kita pakai polisi, Nak. Kita harus ada datamu. Kalau kamu nggak ada data, polisi bagaimana bisa mencari namamu satu-satu, Nak? Oke. Nah, sebentar. Karena Miss Yuni lupaan. Miss Yuni lagi fokus jenazah. Kamu hubungan sama Evan ini. Nomornya ini saya gabung. Van? Ya. Jangan dimatiin, kalian ngobrol dulu. Datanya mereka langsung bawa ke Dirjen biar nembusin ke Menlu. Oke, ini yang berapa orang ya? 10. Beda yang kemarin ya? Beda, ini beda orang. Oke. Tolong dipegang ya, Van ya. Nanti saya awasi ya. Ya, Nak ya, biar dipegang Evan ya, Nak ya. Ya, Miss, makasih banyak ya, Miss. Ya, oke, siap. Ya Tuhan, anak-anak ini bikin emosi aja. Saya lagi bahas jenazah ini lah kok malah aneh-aneh ini gimana. Saya tuh pusing banget. Saya tuh nggak tahu harus seperti apa dan bagaimana. Makanya tolek diomongin Miss Yuni ki percaya. Kamu itu disiksa. Karena gini teman-teman, jujur saya ingin mengatakan sama kalian.
banyak orang yang sudah kita selamatkan, banyak orang yang kita sembunyikan juga, tapi kita bergerak tidak secara live kayak gini. Karena sebenarnya orang-orang yang melaporkan itu adalah orang-orang kalian sendiri. Jadi banyak, saya nggak bisa bercerita tentang ini. Kenapa saya ingin skip tentang Kamboja? Maaf, karena ini adalah kenyataan. Mencekam dan menyeramkan. Karena yang mengkhianati itu adalah orang-orang kita sendiri. Ngerti nggak? Makanya jangan pada ke Kamboja. Aduh. Sebentar, ini saya kemarin itu melihat orang yang berbicara tentang jenazah. Tetapi karena saya masih sibuk dengan Natasha, saya akan cari mereka juga. Gak capek Tamis ngurusin jenazah? Capek mbak, capek banget. Capek banget. Ini media-media sosial yang lainnya belum dapet loh berita ini. Ya, saya bisa tersenyum ya. Saya berterima kasih sekali sama Jovan yang dramanya panjang kali lebar. Saya bersyukur sekali dengan drama-drama yang Jovan suguhkan ke saya. Bahkan keluarganya Jovan sudah nggak ada di tempat, nggak tahu pulang kampung atau kemana. Dimana akhirnya Tuhan memberikan jalannya. Saya yang berjanji hari ini jam 10 mau live. Jika saya sudah live dari awal, maka saya tidak akan bisa menerima telepon dari Menteri Luar Negeri dan juga dari Dubes. Artinya adalah setiap rencana Tuhan itu sangat indah. Dan sekarang uang-uang kalian itu semua saya kumpulkan untuk the next-nya. Untuk saya lakukan next-nya. Saya akan melakukan laporan. Ternyata almarhum Rizal ini sangat terkenal sekali. Karena apa? Uang yang seharusnya dikasihkan pada Natasha itu masih kembali lagi utuh sebesar 21 juta dan akan terus mengalir ke teman-teman yang lain. Rizal. Kamu terkenal, nak. Dan uangmu masih ada bersama Miss Yuni di sini. Rizal, kamu terkenal, nak. Kamu menjadi bunga yang sudah mati. Kamu sama dengan Natasha. Akhirnya bunganya tetap harum. Salut aku sama kalian berdua. Walaupun kalian sudah tidak ada nyawanya lagi, tapi kalian masih menjadi bunga-bunga yang indah. Rizal dan Natasha, dua orang yang saya tanganin tanpa mengeluarkan biaya. Dan di hari-hari terakhir, paham gak maksud saya? Di hari-hari terakhir saat saya hampir mendapatkan biaya, masih kurang 17 juta untuk mencapai 170. Paham maksud saya? Kalau sudah dipegang saya ternyata nggak usah pakai biaya, teman-teman. Saya sedih atau bahagia saya nggak tahu. Saya nggak ngerti. Bener Rizal dan Natasha adalah orang-orang baik. Saya yakin saat ini Natasha akan bisa tersenyum dengan puas. Karena akhirnya Natasha bisa pulang. Tanpa merepotkan siapapun. Tanpa minta biaya siapapun. Oh, Natasha. Nggak bisa ngomong, saya kehabisan kata dengan Natasha. Dan satu hal lagi teman-teman, kemarin adalah 40 harinya Natasha. Si Jovan buat status tentang cinta-cintaan. Dia nggak tahu bahwa di luar sana mujizat Tuhan itu nyata. Jovan, Natasha pulang. Untuk yang kedua kalinya dia langsung dibiayai tanpa merepotkan siapapun. Sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Nggak ada seorang pun yang tahu rencana Tuhan. Makanya jangan sombong dalam kehidupan ini. Jangan sombong. Jangan sombong. Jangan adigang-adigung. Jangan sombong. Kita yang bersusah payah cari uang 4-5 hari. Tidak sebanding dengan mujizat Tuhan. Hari ini saat saya menekan pemerintah Indonesia yang ada di Kamboja.
ada mujizat Tuhan, dan ada yang sudah membiayai pemulangannya. Manusia melakukan secara otak manusia 5 hari, nggak dapet, tetapi Tuhan yang bekerja 1 hari langsung selesai. Apa yang bisa saya ceritakan? Apa yang bisa saya katakan? Masih tidak percaya dengan mujizat Tuhan? Ya, menjadi sorotan dunia. Ya, saya bersyukur karena media saya yang besar. Saya tidak perlu khawatir tentang apapun. Tuhan selalu menjaga saya, menjaga kalian semua. Terima kasih Tuhan. Media saya dipakai. Bener gak sih? Media saya dipakai, dan setelah viral, seviral-viralnya, banyak orang yang komunitas pipet, atau komunitas apapun namanya, Persatuan Orang-orang Indonesia yang ada di Kamboja, jika ini adalah turun tangan dari kalian juga, terima kasih, appreciate. Dan buat orang-orang yang ada di Indonesia yang sudah menyumbangkannya, 50 juta saya akan salurkan kepada papanya Natasha, dan sisanya yang termasuk uangnya Rizal juga saya akan sumbangkan untuk ke orang yang lebih membutuhkan. Karena saya mendapat informasi ada salah satu jenazah yang ada di Taiwan sudah 40 hari. Saya juga sudah konfirmasi hari ini juga. Saya kurang tahu, saya akan ambil 2 jenazah yang dari Malaysia atau yang ada di Taiwan. Jadi sebenarnya saya sudah mendapatkan beberapa informasi tentang jenazah teman-teman. Tetapi karena saya terlalu fokus pada Natasha, saya tidak bisa menangani terlalu banyak. Teman-teman, uang yang kalian berikan pada saya tidak sia-sia karena akan terus saya serahkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Terima kasih buat orang tua Rizal yang tidak tamak dengan harta yang ditinggalkan oleh anaknya. Terima kasih juga kepada papanya Natasha yang tetap berjuang, berdoa, dan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Saya nggak ngerti harus ngomong apa dan bagaimana. Saya akan menghubungi orang yang meninggal itu ya. Kenapa nggak bisa? Sebentar ya teman-teman ya. Karena banyak jenazah. Kalau makanya saya itu nggak mau urusan dengan siapapun ya teman-teman ya. Kok nggak bisa ini? Ibrahim. Sebentar ya. Khusus orang meninggal, khusus orang sakit. Bentar ya. Nomornya nggak bisa ditelepon. Ibrahim. Sebentar ya teman-teman ya. Ibrahim. Mana nggak ada namanya Ibrahim ini. Nomornya salah lagi orangnya ngasih. Nah, kirimnya ke Evan. Sebentar ya teman-teman ya. Sebentar, Ibrahim. Nomornya nggak bisa ditelepon loh. Ibrahim.
karena nomornya ini mungkin. Copy, karena ada spasinya sih. Kalian ngasih nomor dikasih spasi, ya nggak kena bro. Lo nggak bisa. Sebentar, Ibrahim. Sebentar ya teman-teman ya, ini meninggal di Taiwan. Nggak bisa ditelepon. Siapa yang tahu nomornya Ibrahim ini? Malaysia, move ya. Karena yang di ini nggak bisa saya cari lagi. Oke, meninggal di Malaysia 20 hari. Oke. Ini yang meninggal di Malaysia ya. Saya hubungi sekarang ya. Oke. Meninggal di Malaysia. Kalau diangkat ya rezekinya dia, karena saya akan membiayai pemulangan jenazah suaminya. Kalau tidak diangkat ya berarti nggak ada jodoh. Iya kan? Nggak diangkat ya, sebentar ya. Oke, orang Jambi. Orang Jambi. Tidak diangkat juga. Oke, next. Jadi banyak sekali ya teman-teman sebenarnya yang membutuhkan bantuan itu teman-teman ya. Karena kemarin saya fokusnya kemana? Ke Natasha saja. Sebentar, masih ada lagi. Sebentar. Kakak Cece di Taiwan kecelakaan kerja. Sudah 12 hari di rumah sakit. Oke, sebentar ya teman-teman ya, karena mencari informasi-informasi yang kemarin. Oke, saya hubungi mereka sekarang ya. Sebentar. Saya akan menghubungi satu persatu. Kalau nggak diangkat juga bukan jodoh ya teman-teman ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya. Ada yang bisa dibantu? Ada yang bisa dibantu?